Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Mada darsuna al-ana? Darsuna al-ana al-lughatul arabiyyah. Hayya nabda darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Adapun yang mungkin kurang sehat, semoga lekas diangkat oleh Allah penyakitnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Allahumma amin. Taib. Ayuhadullah rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Hayya nastamiru dirasatana, mari kita teruskan pelajaran kita. Waftahu kita bakum fi shafah arba'atun wa arba'una. Silakan dibuka halaman 44. Wal anhanu sanadrusu anil qawaid wa tarakib. Ya. Karir ba'di. Nah, kita akan belajar tentang qawaid dan tarakib. Ya, kita baca dari atas. Nih. An-nasyatu asani, pelajaran atau kegiatan kedua dari bab 3 ini ya. Al-qawaidu wat tarakibu. Al-qawaid kaidah-kaidah, wat tarakibu dan susunan-susunan. Nah, bawahnya ta'ammal al-jumala al-atiyata wa qarin bainaha. Artinya itu, perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Jadi ada dua kalimat ya, kiri kanan itu. Ini tulisannya jumlatun ismiyatun wa terus jumlatun fi'liyatun. Itu ya. Paling gampang nanti ada kata benda dan kata kerja. Yang sebelah sini gini. Coba yang ini coba dihapus. Kita hapus jumlah ini, coba dihapus gini. Kita hapus dulu ya. Jumlah, terus ini juga dihapus yaknya ini. Nah, ini ada isim, terus ini ada fi'il. Nah, ya sama tak ini dihapus. Nah, ada fi'il ini juga dihapus. Nah, ini yang pertama ada isim itu kata benda, yang kedua ada fi'il itu kata kerja ya. Kalau kata benda ya seputar nama orang, barang, hewan, tumbuhan. Makanya barang-barang atau sesuatu yang tidak terikat dengan waktu, itu isim. Jadi nama orang termasuk isim. Kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, kalau yang fi'il, yang kedua itu, yang sebelah kiri, nah itu kata kerja. Jadi dia kata yang terikat atau kalimat yang terikat dengan keterangan waktu. Jadi kayak membaca, sekarang sedang membaca, belajar, tadi sedang mandi, besok akan belajar, besok akan. Kalau kata kerja itu pasti terikat dengan waktu, itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Maka dari itu tadi kok dinamakan, nah ini jumlah ismiyah, itu ketika jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Ini Fatimah, ini kan nama orang. Kalau ini yang sebelah kiri itu fi'il atau fi'liyah, itu diawali dengan fi'il. Nah, kita artikan dulu ya. Fatimah tuh Fatimah. Jalasat, duduk. Amamal hasubi, di depan komputer. Kalau yang sebelah kiri jalasat Fatimah, jalasat duduk, Fatimah tuh Fatimah, amamal hasubi, di depan komputer. Apa bedanya? Nah, bedanya antara Fatimah dan kalau ini di depan, kalau ini di belakang, gitu ya. Nah, kalau yang kanan jalasatnya di belakang atau di tengah, yang kiri jalasatnya di depan. Sudah, tandanya itu karena gini,
Fatimah itu kan kata benda, nama orang kan. Akhirnya dia dinamakan jumlah ismiyah karena isim. Nah, kalau jalasat ini kan kata kerja atau fi'il, akhirnya dinamakan jumlah fi'liyah, gitu simpelnya. Yang bawahnya kita artikan Fatimah tuh Fatimah, katabat menulis, risalata elektroniyah. Risalata elektroniyah itu bisa email, WhatsApp juga bisa. Jadi surat elektronik. Nah, itu ya. Itu. Terus katabat menulis Fatimah tuh Fatimah, risalata elektroniyah, sama seperti tadi. Ya kan? Sama kan? Yang sebelah kanannya Fatimahnya di depan, ya kan? Fatimahnya di depan. Aduh, kehapus lagi taknya. Nah, gini. Yang sebelah belakang katabatnya di depan. Ya kan? Menulisnya yang di depan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak, kita lihat lagi yang bawahnya. Ana, saya. Ya kan? Arsimu, melukis lauhata gambar atau lukisan ya, tentang jamali madrasati, keindahan sekolahku. Itu arti bahasa Indonesianya. Sama arsimu melukis saya melukis langsung. Ini kalau ini ada ananya, lauhata an jamali madrasati, sama. Nah, kalau di sini ini ada ana. Ini ada ana. Kalau ini langsung arsimu. Kan gitu. Ana itu kan saya. Jadi saya ini kata ganti atau ini masuk isim. Yang ini kata ganti. Nah, kalau yang ini fi'il arsimu. Tapi fi'il menyimpan arti saya, ana, karena ada alifnya di depan itu. Arsim. Gitu ya. Jadi tetap masuk fi'liyah. Kalau yang di kanan itu ada ana, akhirnya ismiyah. Jangan sampai asing ya antara isim dan fi'il. Itu. Oh, ini isim, oh ini fi'il. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke ini. Fatimah tuh Fatimah tahwi hobi al-mutola'ah. Mutola'ah itu apa? Belajar ya, mutola'ah. Wa taswiri dan fotografi. Sama, ini tahwinya di depan. Fatimah tuh al-mutola'ata wa taswiro. Taswiro ya. Jadi yang ini Fatimahnya di depan. Fatimah ini isim fi'il. Isim artinya jumlah ismiyah. Nah, ini tahwi itu hobi ya, berhobi atau suka, bisa itu di depan, akhirnya fi'liyah karena itu kata-kata kerja. Kita lanjutkan. Ana, saya, altaqitu mengambil suwaron, gambar-gambar, jamilatan yang indah, jiddan sangat indah, jamilatan jiddan yang sangat indah, bil jawali dengan handphone atau HP. Sama altaqitu suwaron jamilatan jiddan bil jawali. Nah, di sini ada ana, ya kan? Kalau di sini langsung altaqitu. Lanjut. Ana, saya, ata'alamu belajar as-sibahata berenang, min walidi, dari walidi orang tuaku atau ayahku ya, karena kalau ibu walidati, orang tua laki-lakiku. Ini kalau ini ata'alamu langsung, ata'alamu sudah, yang belakangnya sama ya. Terus walidati, ya ini baru orang tua perempuanku atau ibuku. Tuhibbu senang atau suka, al-qira'ata belajar, membaca, al-qira'ata membaca. Kalau ini tuhibbu dulu, walidati baru orang tuaku atau ibuku. Tuhibbu suka, senang. Siapa yang senang? Walidati, ibuku atau orang tuaku.
al-qira'ata pada membaca. Aslinya sama, tinggal subjek, predikat, objek gitu saja. Subjek, predikat terutama. Mana yang subjeknya, mana yang predikat. Biasanya yang menjadi subjek itu isim itu dia menjadi subjek. Terus lainnya itu setelahnya isim dia menjadi predikat. Kalau di sini isim dan fi'il jelas dia menjadi predikat. Tapi dalam bahasa Arab itu biasanya predikatnya bisa didahulukan atau di belakangan bisa. Ya, maksudnya itu antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Gitu ya. Maka dari itu kita coba lagi. Ini kan subjek, Fatimah itu subjek, Jalasat predikat, sudah predikat ya. Kalau ini tetap predikat. Kalau ini Fatimahnya subjek. Itu. Ini bisa semua ya. Artinya sama, dua-duanya sama. Cuma yaitu tadi. Kalau ini subjeknya dulu jumlah ismiyah, kalau ini predikatnya jumlah fi'liyah. Gitu. Ya. Bedanya itu ya. Kita lanjutkan. Nah ini. Kita baca ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ini yang digarisbawahi ya, kata kerja atau fi'il. Tadi kata kerja. Struktur jumlah fi'liyah, fi'il plus fa'il. Jadi ada kata kerja, terus ada subjeknya. Fi'il pasti membutuhkan fa'il. Kata kerja itu pasti membutuhkan pelaku atau subjek. Nah, bisa juga kata kerja, subjek, objek. Subjek, predikat, objek juga bisa itu. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhohir maupun isim dhamir. Kan isim dhamir ini kata ganti, isim dhohir ini nampak ya, isimnya nampak. Yang berkedudukan sebagai subjek atau pelaku. Maf'ul bih, maf'ul li itu objek. Kata yang fa'il berkedudukan sebagai objek. Nah, ini objeknya. Maf'ul bih. Ya. Kita lanjutkan. Ini pembagian fi'il ini ya, bagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Jadi ada kan kata-kata kerja itu yang dia membutuhkan objek, kadang dia juga tidak membutuhkan objek. Misalnya saya memukul. Nah, kata memukul itu pasti membutuhkan objek. Siapa yang saya pukul? Kan gitu. Saya memukul meja saya pukul, atau saya memukul meja. Jadi objeknya meja. Itu. Tapi kalau saya berdiri, apakah harus berdiri membutuhkan objek? Kan enggak, kan gitu. Ya, ini pembagiannya di sini. Yang pertama adalah fi'il lazim. Ya, yang tidak membutuhkan objek, kan gitu. Contohnya ini. Tajlisu, duduk Fatimah alal kursi, di atas kursi. Jadi cara mengartikannya bukan tajlis itu, tapi Fatimah terus duduk di atas kursi gitu. Fatimahnya yang pertama ya, subjeknya dulu. Terus yang dua, ta'arrufat, berkenalan. Siapa yang berkenalan? Ratna ala shadiqatin, pada teman jadi datin, atas teman jadi datin yang baru. Jadi Ratna perkenalan kan gitu, perkenalan. Ta'arrafat, memperkenalkan diri juga bisa. Jadi Ratnanya dulu ya yang diartikan ketika menyusun kata-kata. Sholat, siapa yang sholat? At-tullabu, murid fil masjid, di dalam masjid. Ini kan tidak ada objeknya semua, hanya adanya keterangan, kata keterangan ya, kata keterangan. Hadoro, hadir, at-tullabu, murid. Apa ini? Fil mau'idi al-muhaddadi, al-muhaddadi, di tempat janjian berkumpul ya, al-muhaddadi itu ya. Nah,
dari kalimat-kalimat ini tidak ada yang jadi dari keempat kata kalimat ini tidak ada yang membutuhkan objek. Kan gitu. Maka dari itu ini kan bukan objek, ini adalah kata keterangan. Ini juga kata keterangan. Apalagi ini keterangan. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah fi'il muta'addi. Muta'addi itu membutuhkan objek. Nah, ini baru membutuhkan objek. Yang nomor 1, taktubu menulis, Fatimah tu Fatimah. Jadi Fatimah menulis risalatan elektroniyatan, surat elektronik li sodiqotiha, untuk temannya. Dia membutuhkan objek. Objeknya mana? Ini yang diharakati fathah, risalatan elektronik, ini objeknya. Ya. Nomor 2, tuhibbu, suka. Siapa yang suka? Walidati, ibuku atau orang tuaku, al-qiraata, membaca. Udah, ini objeknya al-qiraata. Fiilnya tuhibbu itu. Ini qara'tu, saya membaca, ad-darsa, pelajaran. Objeknya adalah ad-darsa. Ta'allamtu, saya belajar, as-sibahata, berenang, min walidi, saking atau dari orang tuaku atau dari orang tua saya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada fi'il muta'addi, lazim dan muta'addi. Terus kemudian ketentuan jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il harus kesesuaian dari sisi jenis mudzakkar dan muannas. Jadi fi'il dan fa'il itu harus sesuai, mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Tuh. Contohnya ini. Nomor 1, tuhibbu, kan ada tak di depannya itu, tuhibbu, tak. Berarti kalau tak itu biasanya nggak jauh dari perempuan. Nah, ini walidati itu orang tua perempuanku atau ibuku. Paling enak ibuku. Kalau yang nomor 2 itu yuhibbu pakai iya, itu walidi, orang tua laki-lakiku atau ayah atau kakak ya. Apa? Bukan kakak. Bapak kok kakak. Itu ya. Kita lihat yang nomor 3, itu ada Fatimah di situ. Fatimah di sini pakai ta'alamat. Nah, kalau yang nomor 4 itu ada Ahmad, di sini pakai ta'alama. Ta'alama yang ada tak sukunnya itu yang nomor 3. Itu untuk perempuan. Tak sukun. Dia harus sesuai. Yang mana yang mudzakkar, mana muannas. Yang mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Terus yang ini yang kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak ketika di depan. Ini fi'il madhi ini. Nomor 1, dakhala, masuk. Dakhala, masuk. Siapa yang masuk? At-thalibu, murid, al-fasla, ke kelas, di kelas. Nah, gitu. Murid masuk kelas. Terus yang kedua, dakhala at-thalibani, ada at-thalibani, 2 murid. 2 murid masuk al-fasla, ke kelas. 2 murid masuk kelas. Terus lagi, yarsimu, melukis, Fatih, wa Hisham dan Hisham dan Hisham. Fatih dan Hisham melukis asyurata, gambar. Jadi itu subjeknya 2, itu fiilnya tetap mufrad atau tunggal. Terus nomor 4, ijtama'a, berkumpul, at-talamidzu, murid-murid, fi sahatil madrasati, di halaman sekolah. Itu ya. Kita lanjutkan. I'rab fa'il adalah rofa. Itu sebutan dari i'rab. I'rab itu tanda akhir sebuah kata. Ya, sebuah kata. Satu kata itu ada i'rabnya.
Nah, rofa ditandai dengan yang pertama dhammah. Bisa jadi tambahan alif nun, tambahan wawu nun, tambahan alif ta. Itu untuk jamak muannats salim. Kalau yang wawu nun tadi jamak mudzakkar salim, alif nun isim tasniyah. Untuk isim mufrad dan jamak taksir itu pakai dhammah. Ya. Pengertiannya isim mufrad itu tunggal, kata tunggal. Kalau jamak taksir itu jamak yang berubah dari asal mufradnya. Kalau isim tasniyah itu yang berarti dua, kalau jamak mudzakkar salim yang berarti laki-laki banyak, kalau muannats salim perempuan banyak. Itu. Oke, kita lanjutkan. Mari kita amati ya. Ini ada tabel di sini. Ya ta'allamu, belajar. Siapa yang belajar? At-thalibu, murid. Jadi kalau mengartikan murid dulu baru belajar. Murid belajar, nah gitu. Ya kan? Bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin dan serius atau dan tekun. Itu ya. Tuh. Nah, di sini keterangannya fa'il berupa isim mufrad dan mudzakkar. Fa'ilnya itu satu orang, atau libu satu orang ini ya, atau libu ini, atau libu satu orang murid, terus kemudian dia mudzakkar itu laki-laki. Itu ya. Kita lanjutkan. Tata'allamu, belajar. Siapa yang belajar? Atau libatu, seorang murid perempuan, bijiddin wa nasyatin, dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, di sini fa'il berupa isim mufrad dan muannas. Tadi mudzakkar, sekarang muannas. Muannas itu perempuan. Ini tadi ada murid perempuan. Nah, apa yang membedakan? Untuk yang ini pakai tak. Ini kan pakai tak, kalau ini pakai ya. Itu ya depannya. Kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan. Ya ta'allamu, belajar. Atau libani, siapa yang belajar? Dua murid laki-laki. Atau libani bijiddin wa nasyatin. Nah, fa'il atau pelaku berupa isim tasniyah. Isim tasniyah itu yang berarti dua ditandai dengan alif nun, ini alif dan nun belakangnya, dan mudzakkar itu tidak ada taknya, biasanya tidak ada taknya, itu ya. Nah, terus tata'allamu, belajar. Atau libatani, dua orang murid perempuan, bijiddin wa nasyatin. Fa'il berupa isim tasniyah dan muannas. Ini ada alif nunnya, isim tasniyah itu ada alif nunnya, muannas ada taknya. Tolibatani, bedanya dengan yang atas tadi kan tolibani. Itu ya. Terus ya ta'allamu, belajar. At-tullabu, murid-murid, bijiddin wa nasyatin, dengan sungguh-sungguh dan serius. Fa'ilnya ini berupa isim jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tadi dia jamak itu banyak, mudzakkar salim itu mudzakkar itu laki-laki ya, jamak untuk laki-laki, para murid-murid. Ini at-tullabu. Sebenarnya ini masuk ke jamak taksir aslinya. Enggak apa-apa lah. Lanjut. At-ta'allamu, belajar. Atau libatu, banyak murid perempuan, bijiddin wa nasyatin. Ini fa'il berupa isim jamak muannats salim. Ini alif tak belakangnya, jamak muannats salim. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Nak ya. Kita
lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami. Yang belum begitu paham bisa ditanyakan. Yumkin kafaituna kalami idza wajadtum al khatayat fal afu minkum. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.